Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih masih menyempatkan diri untuk mengikuti kelas virtual. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan media YouTube dalam rangka untuk menjelaskan terkait topik bab kita, yaitu persamaan dasar akuntansi. Harapan saya dari menggunakan media YouTube ini adalah karena materi kita di persamaan dasar akuntansi ini ada beberapa materi yang sifatnya perhitungan seperti itu, sehingga nanti ketika dalam proses belajar teman-teman sedikit kebingungan terkait angka-angka maupun rumusnya, teman-teman bisa mengulang atau replay kembali di dalam YouTube untuk kemudian memahaminya seperti itu. Nah, langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan RPS, hari ini kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ini slide-nya saya bagikan ke teman-teman. Ya, persamaan dasar akuntansi. Mungkin bagi teman-teman yang belajar di sekolah menengah kejuruan atau mungkin di PS pernah mendapatkan ini ya. Walaupun pernah mendapatkan, mari kita pelajari bersama lagi kaitannya dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi sendiri di sini dimaknai atau didefinisikan sebagai sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada di dalam perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau disebut dengan aset, kemudian sumber dana atau modal serta hutang. Nah, bentuk bakunya persamaan dasar akuntansi itu adalah seperti yang ada di rumus ini ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Ini rumus baku, nanti sampai teman-teman mempelajari ke penjurnalan, di laporan keuangan. Nah, persamaan dasar akuntansi ini menjadi baku dan terus harus teman-teman pegang sebagai suatu prinsip ya. Nah, persamaan dasar akuntansi ini, rumus yang aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal ini, berlaku untuk semua entitas ekonomi terlepas dari besar atau kecilnya. Jadi, mau itu perusahaannya UMKM, perseroan terbatas, maupun retail, dan lain sebagainya, mereka juga tetap menggunakan rumus ini sebagai persamaan dasar akuntansinya mereka. Nah, lanjut ya, apa sih kemudian yang dimaksud dengan aset, kewajiban, dan juga modal? Nah, di sini ya, harta atau yang dalam bahasa akuntansinya lebih dikenal dengan nama aset, merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi singkatnya, aset itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Wujudnya itu bisa yang berwujud maupun tidak berwujud, dan bisa dinilai dengan uang, digunakan juga di dalam operasional perusahaan. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah gedung. Itu adalah kekayaan dari perusahaan ya. Kemudian ada tanah, kemudian ada kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian ada hutang, yang kedua. Hutang adalah keharusan membayar kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, jadi ada kewajiban. Di sini kewajiban ini ya, kewajiban atau dalam bahasa akuntansinya disebut dengan hutang, itu adalah kewajiban atau keharusan membayar perusahaan atau entitas kepada pihak yang lain akibat adanya pembelian barang atau jasa secara kredit. Contohnya nih, misal perusahaannya Mbak Hanisa membeli kendaraan secara kredit, jadi tidak langsung lunas, tidak tunai di awal, tetapi dicicil selama 2 tahun. Nah, sehingga menimbulkan hutang, seperti itu. Kemudian ada modal.
Modal adalah hak pemilikan atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih harta dengan utang. Pemberian nama akun modal tergantung jenis perusahaannya. Jadi, misal nih teman-teman, mendirikan suatu perusahaan, kalau misal mendirikannya sendiri, maka teman-teman akan, eee, memiliki yang namanya modal pribadi. Nah, nanti kita akan melihatnya di bawah ya. Nih, ini penjelasan lanjutnya di slide berikutnya. Aset ya, aset tadi seperti yang saya jelaskan terdiri dari dua, yaitu, eee, aset lancar atau aset jangka panjang. Ada juga aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Nah, kalau aset lancar di sini, teman-teman, merupakan aset yang operasionalnya itu, untuk mencairkannya itu, menjadikannya dalam bentuk uang tunai, itu tidak perlu waktu lama atau tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya apa, Bu? Contohnya ini ya, ada kas, surat berharga, piutang dagang, maupun piutang wesel. Eee, Misal ya kalau piutang dagang, teman-teman piutang dagang itu kan, ketika kita menjual barang kepada orang, tetapi orang tersebut melakukan pembayarannya secara kredit sehingga kita memiliki piutang terhadapnya. Nah, piutang ini kan tidak perlu kemudian, menunggu sampai 5 tahun untuk segera kita mendapatkan uang dalam bentuk cash-nya. Seperti itu, pasti orang itu akan membayar hutang dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan, sehingga piutang dagang ini masuk di dalam aset lancar, yaitu aset yang, dicairkannya atau harus di-cash-kan itu tidak memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian ada aset tetap atau kalau yang di sini disebut investasi jangka panjang ya, nanti di dalam akuntansi silakan teman-teman, menyebutnya sebagai aset tetap. Aset tetap itu merupakan aset yang memerlukan waktu untuk menunaikannya dalam bentuk uang cash itu perlu waktu lebih dari 1 tahun, seperti itu. Contohnya adalah seperti kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Kalau di sini disebutkan investasi jangka panjang yaitu penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Misal investasi atau obligasi, semisal ini contoh kecilnya. Nah, obligasi itu kan, eee, kita bisa mendapatkan uang kembali itu setelah, jangka waktu bisa itu 2 tahun ataukah itu 5 tahun. Nah, di sini kemudian ada aset tetap berwujud, terdiri atas tanah, gedung, atau bangunan. Jadi aset tetap itu juga ada aset tetap yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang berwujud itu artinya itu ada bentuk fisiknya, contohnya adalah tanah dan juga gedung. Nah kemudian, aset tetap tidak berwujud itu seperti goodwill, hak paten, hak cipta, dan merek. Misalnya teman-teman punya produk, Thai tea misal, nah Thai tea-nya sudah dipatenkan dengan nama Thai tea apa gitu. Nah, hak ciptanya itu teman-teman daftarkan itu menjadi, kekayaan kekayaan kalau, orang hukum menyebutnya menjadi kekayaan intelektual seperti itu. Kalau dalam bahasa akuntansi disebut dengan aset tetap, tidak berwujud, yang dia merupakan kepemilikan yang tidak ada bentuk fisiknya, seperti itu. Kemudian lanjut. Setelah tadi kita mempelajari tentang aset, kita akan mempelajari tentang kewajiban. Nah, kewajiban ini juga terdiri sama halnya dengan, aset ya, ada yang namanya aset lancar, ada yang namanya aset tetap. Pun demikian dengan kewajiban atau yang, di dalam bahasa akuntansinya disebut dengan hutang atau liabilitas. Hutang juga terdiri dari dua ya, pada garis besarnya ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, hutang lancar ini merupakan hutang yang dia harus segera dibayar, tidak lebih dari jangka waktu 1 tahun. Terdiri atas hutang dagang, hutang wesel, hutang pendapatan, hutang beban. Contohnya hutang beban listrik ya, teman-teman tidak boleh menghutang lebih dari waktunya 1 tahun, harus 2 bulan atau 1 bulan pun harus segera teman-teman bayar ya. Misal kalau teman-teman berhutang kepada PLN, lebih dari 3 bulan pasti listriknya akan disabotase, seperti itu. Nah, ini harus segera dibayar dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian ada juga yang namanya hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini merupakan hutang yang pelunasannya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun.
Contohnya adalah hutang hipotek, hutang obligasi, dan juga kredit investasi. Nah, di samping dua garis besar jenis hutang ini, ada hutang lain-lain ya. Ini sifatnya bahasa fikihnya sunnah seperti itu, tergantung jenis perusahaannya. Jadi bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Jadi saya menyebutkannya sunnah seperti itu ya, teman-teman. Contohnya adalah hutang yang tidak termasuk dalam hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Misalnya hutang bunga atau mungkin hutang lainnya yang tergantung pada jenis perusahaannya. Seperti itu. Lanjut, kemudian ke modal ya. Modal ini tadi seperti yang di awal saya sebutkan itu merupakan setoran pemilik ya. Jadi misalnya Mbak Anissa pertama kali mendirikan perusahaan atau kelas ini pertama kali mendirikan perusahaan, nah kemudian menyetorkan modal untuk operasional perusahaan. Nah, itu yang kemudian menjadi setoran awal yang disebut dengan modal. Begitupun tahun-tahun berikutnya, modal itu selalu ada modal tambahan atau mungkin modal tambahan dari pemilik atau modal tambahan dari hasil usaha misal. Nah, modal ini tergantung pada jenis perusahaannya. Apabila bentuk perusahaannya itu bentuk perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang didirikan oleh seseorang saja, maka nama modalnya itu adalah modal nama pemiliknya. Misal nih, saya punya usaha secara pribadi, maka modalnya ya modal hapsyah, seperti itu. Kemudian persekutuan, apabila bentuk perusahaannya persekutuan, maka modalnya diikuti dengan nama pemilik atau sekutunya. Misalnya saya joinan dengan teman saya, si A, si B, si C. Nah, maka akan ada modal A, modal B, modal C, seperti itu. Kemudian perseroan terbatas ya, biasanya itu pakai modal saham, maka ditulis dengan modal saham. Koperasi ditulis dengan simpanan pokok atau simpanan wajib. Ini bentuk-bentuk modal yang nantinya akan diinkludkan di dalam pencatatan beserta dengan nama yang diikutkan, tergantung pada jenis perusahaannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, kenapa kemudian persamaan dasar akuntansi ini menjadi efek ketika adanya transaksi? Nah, kalau di dalam akuntansi itu kan tidak terlepas ya, teman-teman, dari adanya transaksi. Transaksi itu kalau secara definisi itu diartikan sebagai peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Nah, biasanya bersifat eksternal atau internal, tidak semua aktivitas merupakan transaksi. Setiap transaksi memiliki pengaruh ganda dual effect terhadap persamaan akuntansi. Bagaimana Bu logisnya? Nah, transaksi ini kan kalau secara definisi itu kan kondisi ekonomi ya, mengubah kondisi keuangan. Contohnya adalah membeli suatu barang. Membeli suatu barang ini kan peristiwa ekonomi dan mempengaruhi kondisi keuangan. Uangnya menjadi berkurang. Kemudian ada juga transaksi bayar gaji. Nah, kalau bayar gaji ini kan sifatnya internal ya. Ini bayar gajinya karyawan sehingga dia juga mengurangi dari kas yang dimiliki oleh perusahaan, semisal seperti itu. Jadi transaksi ini bisa bersifat eksternal perusahaan maupun internalnya perusahaan, seperti itu. Nah, transaksi itu memiliki pengaruh ganda, dual effect. Nah, kalau kita kembali kepada skema tadi di awal yang saya minta untuk teman-teman pegang, yaitu persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, di sini dual effect-nya yang dimaksud adalah di sini. Ketika aset bertambah, maka modal ini juga bertambah, atau kewajiban juga bertambah. Tergantung pada transaksinya ya. Misal penyetoran modal, transaksi di internal perusahaan, ketika itu asetnya bertambah, maka modalnya bertambah. Ketika asetnya bertambah, maka kewajibannya bertambah, seperti itu. Jadi dual effect antara yang sisi kiri ini dengan sisi kanan ini ya, sisi kiri yang
dibatasi oleh tanda sama dengan ini. Itu yang dimaksud dengan dual effect. Nanti kita akan mencoba langsung contoh ilustrasinya. Hubungan interaksi antara atas harta atau aset, hutang, dan juga modal dalam persamaan dasar akuntansi bersifat sementara. Perubahan dinyatakan bertambah atau berkurang sehingga sisi kanan dan kiri akan selalu seimbang. Nah, konsekuensinya karena dual effect ya, ketika aset ditambah, sisi kanan juga bertambah, itu selalu seimbang totalnya. Ketika yang di sini ditambah 10, otomatis yang di sini tambah 10, sehingga saldonya atau totalnya itu sama-sama 10 dan juga 10, seperti itu. Ini langsung ke contoh ya. Transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Di sini ada beberapa contoh transaksi yang nanti teman-teman bisa menjadikan ini acuan. Misalnya ya, ada transaksi setoran modal. Saya menyetorkan modal nih, saya mendirikan perusahaan dan kemudian saya menyetorkan modal saya, maka aset saya bertambah. Kemudian modal saya juga bertambah di sini ya. Ini dalam bentuk kolom seperti ini lebih enaknya. Memang persamaan dasar akuntansi itu ditulis dalam bentuk kolom seperti ini. Transaksinya adalah menyetorkan modal, aset saya bertambah, modal saya juga bertambah. Kemudian apabila terjadi pembelian harta secara kredit, karena kita beli barang ya, otomatis barang kita bertambah, barang itu kan juga bagian dari asetnya kita. Nah, harta kita bertambah, tetapi kita juga memiliki kewajiban atau hutang kita juga bertambah. Kemudian, nih langsung nih ya, transaksi nomor 5 nih contoh, nanti saya akan mencontohkannya di latihan soal. Transaksi nomor 5, pembayaran beban. Kita kan bayar, otomatis uang kas kita berkurang, sehingga aset kita minus, kewajiban kita juga minus. Kewajiban dalam arti beban gaji, seperti itu juga minus. Jadi harus selalu balance, jika yang kanan di minus, yang kiri juga di minus. Kemudian contoh lain, pendapatan masih berupa tagihan, piutang, seperti itu ya, aktifanya bertambah, modalnya juga bertambah. Jadi harus selalu balance antara yang kiri dan juga yang kanan. Nah, di sini teman-teman juga harus mengidentifikasi terlebih dahulu transaksi ini sebenarnya transaksi apa. Nah, teman-teman harus membacanya secara seksama. Kita langsung ke latihan soal. Di sini ada latihan soal ya, teman-teman saya ilustrasikan untuk mengerjakan soal ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini, saya akan menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah ilustrasi. Saya akan menunjukkan tampilan dari Microsoft Excel-nya. Ini ya, saya menulis di Excel-nya ada persamaan dasar akuntansi sebagai judul dan pengenal. Nah, di sini ada keterangan. Ini digunakan untuk mengidentifikasi transaksi apa yang sedang berlangsung. Kemudian ada aset di sisi kiri dan juga kewajiban plus modal di sisi kanan, seperti itu. Langsung saja kita ke contoh soalnya tadi. Ini ya. Transaksi yang pertama, menyetorkan modal. Gunawan, jadi di sini perusahaannya perusahaan perseorangan, yaitu dimiliki oleh Gunawan. Gunawan ini mendirikan perusahaan, dan untuk itu dia menyetorkan uang tunai sebesar 1.000 sebagai modal. Contohnya seperti itu ya. Dia menyetorkan modal 1.000, maka di dalam persamaan dasar akuntansinya, di sini kita tulis ya, setoran modal. Ini ya, semoga nampak di tempat teman-teman. Setoran modalnya yaitu 1.000. Teman-teman nanti di format rupiah ya 1.000, kemudian modalnya juga bertambah 1.000 di sisi kiri, sehingga saldonya nanti akan sama antara sisi kanan dan sisi kiri, seperti itu.
Kemudian lanjut, transaksi yang kedua. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Misalnya ya, ini kan setoran modal nih. Kalau asetnya sudah 1.000, otomatis yang di kolom sebelah kanan ini tinggal dipilih, tidak boleh kemudian kewajiban tambah, modal bertambah. Pun kalaupun memang keduanya bisa diisi kedua-duanya, tetapi jumlahnya harus yang sama. Misal nih asetnya saya isi 1.000, nggak bisa nih teman-teman secara logika kewajibannya tambah 1.000, modalnya tambah 1.000, otomatis kan saldonya akan 1.000 dibanding dengan 2.000, otomatis kan tidak seimbang. Nah, itu tidak boleh kecuali kalau misal nanti ada transaksi yang ternyata kewajibannya 500, modalnya 500, seperti itu, sehingga totalnya atau saldonya itu sama-sama 1.000, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Transaksi 2, yaitu penarikan pinjaman. Perusahaan memperoleh kredit dari bank sebesar 2.000. Nah, misal nih ilustrasinya Gunawan tadi udah setor modal, ternyata buat usaha masih kurang, akhirnya pinjam ke bank. Nah, pinjam ke bank ini dia memperoleh kredit yaitu sebesar 2.000. Maka di dalam persamaan dasar akuntansinya yaitu kita tulis pinjaman bank ya. Kemudian kita mendapatkan 2.000 karena kita memperoleh hutang, kita memperoleh tambahan kas, kita memiliki kewajiban atau kita memiliki hutang kepada bank yaitu sebesar 2.000. Kita tulis di kolom kewajiban di sini. Seperti itu. Kemudian lanjut. Kemudian lanjut di transaksi nomor 3, perolehan harta secara tunai. Transaksinya yaitu perusahaan membeli mobil dengan harga 2.500 secara tunai. Nah, di sini untuk melakukan operasional perusahaan, si Gunawan ini beli mobil biar bisa jalan, perusahaannya bisa operasional seperti itu ya. Mobilnya harganya 2,5. Langsung kita masukkan di dalam persamaan dasar akuntansi. Kita tulis beli mobil. Karena kita beli mobil ya, otomatis itu kas kita berkurang 2.500. Nah, kalau di dalam Excel kita mengurangi itu ditulis dalam bentuk tanda kurung seperti itu. Nah, kita kan juga beli itu ya, beli mobil, otomatis di dalam sisi kiri itu juga terjadi pengurangan di dalam kolom modal. Kita tulis di sini minus 2,5 atau di tanda kurung 2,5, seperti itu. Kemudian lanjut untuk transaksi berikutnya nih. Transaksi 4, pembayaran beban. Perusahaan membayar gaji sopir dan kernet sebesar 1.000. Oh, ternyata Gunawan ini merupakan perusahaan yang berjalan atau beroperasi dalam rangka penyewaan bus. Nah, dia mau bayar gaji sopir dan kernetnya sebesar Rp 100. Maka di dalam persamaan dasar akuntansi, kita tulis di sini bayar gaji. Bayar gaji kan otomatis uang kas kita kan keluar ya. Kita tanda kurung 100. Nah, beban gaji itu kan masuknya karena beban ya, dia masuk di dalam kolom kewajiban. Seperti itu, sehingga kewajiban kita juga harus kita kurangi sebesar 100. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di soal berikutnya. Transaksi nomor 5, penerimaan pendapatan penghasilan tunai sampai dengan hari ini sebesar 600. Nah, bisnisnya udah jalan nih, ternyata udah dapat penumpang dan mendapatkan pendapatan sebesar Rp600. Nah, kita catat di persamaan dasar akuntansi, pendapatan
karena uang kas kita bertambah ya, otomatis tidak perlu dikasih tanda kurung, cukup Rp600 seperti ini. Dan di dalam modal itu juga bertambah 600, seperti itu. Kemudian lanjut untuk soal berikutnya. Pembayaran hutang. Perusahaan membayar angsuran hutang bank sebesar 200. Nah, si Gunawan ini tadi perusahaannya ngangsur nih. Karena tadi di awal pinjam otomatis harus mengangsur ya. Mengangsur utang bank sebesar 200. Seperti itu. Nah, ini konsekuensinya dicatat di dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Bayar hutang bank. Karena baik kita bayar, otomatis uang kas kita kan berkurang ya teman-teman, aset kita berkurang yaitu sebesar 600, berapa tadi? Mohon maaf. Sebesar Rp200. 200 kita akan beri tanda kurung. Nah, sudah bayar hutang bank berkurang, otomatis kewajiban kita juga berkurang 200. Kita berikan tanda minus di situ. Seperti ini. Nah, ini belum kelihatan saldonya sih ya. Nanti kita lihat di belakang, kemudian lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 7, pendapatan masih berupa tagihan. Dikirim tagihan kepada pelanggan sebesar 700, pembayaran seminggu setelah pengiriman. Dia melakukan penagihan kepada pelanggan untuk membayar pendapatannya seperti itu. Nah, otomatis kita akan mendapatkan uang sebesar 700 dari hasil menagih hutang kita kepada pelanggan, sehingga kita catat penagihan pelanggan ya, saya singkat seperti ini, yaitu sebesar berapa tadi? 700. Otomatis karena kita mendapatkan pembayaran dari pelanggan, kas kita bertambah 700, modal kita juga bertambah 700. Kemudian lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 8, oh ya mohon maaf tadi saya tidak membaca dengan seksama. Jadi kalau transaksi nomor 7 ini ya teman-teman, pendapatan masih berupa tagihan. Jadi kita ngirim surat tagihan nih, Pak Gunawan kirim surat tagihan ke pelanggan ke bis Rosalia Indah misal, kemudian dia menagih sebesar 700, tetapi kan transaksi ini tidak bernilai ekonomi ya, hanya kemudian bentuknya surat tagihan saja, belum kita menerima uang. Baru kemudian di transaksi nomor 8 ini kita menerima bentuk fisiknya atau kita menerima bentuk cash-nya sebesar Rp700. Sehingga seharusnya ya, saya mohon dimaafkan, tadi transaksi kita yang penagihan pelanggan ini masuknya di transaksi nomor 8. Yang transaksi nomor 7 itu tidak dicatat, tetapi yang dicatat adalah transaksi nomor 8 ketika kita benar-benar sudah mendapatkan uang kas. Jadi kalau nanti ada soal di mana kita tidak mendapatkan uang kas atau kita tidak mengeluarkan uang kas, jadi hanya orang itu ngasih surat tagihan ke kita, itu tidak perlu dicatat di dalam persamaan dasar akuntansi, karena itu tidak bernilai secara ekonomi dan tidak mengandung unsur pengurangan kas atau penambahan harta, seperti itu. Nah, lanjut ke soal nomor terakhir. Pengambilan prive, yaitu prive itu pengambilan pribadi. Jadi sebagai pemilik, kita punya usaha, kita mau ngambil dong uang untuk kebutuhan pribadi kita. Nah, itu namanya prive. Contoh transaksinya, Tuan Gunawan, si Pak Gunawan ini mengambil untuk keperluan pribadi sebesar 100. Dia mau buat beli pulsa nih, ambil pengambilan pribadi 100 di perusahaannya, sehingga di dalam persamaan dasar akuntansi dicatat seperti ini. Saya tulis prive ya. Karena mengurangi dari kas ya, otomatis kita minuskan atau kita beri tanda kurung. Kas kita berkurang, modal kita juga berkurang, kita kasih tanda 100 seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kan sudah selesai ya tadi soalnya. Kita jumlahkan. Nih di sini ya.
Mohon maaf, saya salah rumus. Karena saya pakai Excel ya, jadi rumusnya adalah ini. Duh, desam nih semuanya. Mohon maaf, saya sedikit. Desam. Baik, saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Ini saya share screen lagi untuk menghitung jumlah totalnya. Jadi kan antara aset sama dengan kewajiban plus modal ini kan harus sama ya, nilainya harus seimbang. Nah, kita akan melihat apakah perhitungan kita benar atau tidak tadi. Di sini dari aset kita akan menjumlahkannya. Nih, ketemu 1.400. Kalau teman-teman mau melogika secara manual, kas kita bertambah 1.000, kemudian kita menambahkan kita mendapatkan pinjaman dari bank, kas kita menjadi 3.000. Kemudian buat beli mobil 2.500, otomatis uang kita tinggal 500. Kemudian buat bayar gaji 100, kas kita keluar lagi, dikurangi 100 menjadi 400. Habis itu mendapatkan pendapatan, kita dapat penghasilan dari operasional usaha kita 600, 400 tambah 600, 1.000. Kemudian buat bayar hutang dikurangi lagi 200, yaitu 800. 800 ditambah dengan penagihan pelanggan. Kita dapat bayaran dari pelanggan 700, sehingga berapa nih? 1.500 ya, 800 ditambah 700, 1.500. Kemudian dikurangi pengambilan Tuan Gunawan 1.100, sehingga saldonya 1.400. Itu kalau perhitungan secara manual untuk membuktikan ya. Kemudian kewajiban tinggal kita totalkan lagi, rumusnya juga sama. $1.700. Mohon maaf nih. Kok nampaknya ada yang salah ya? $1.700, kemudian modalnya minus 1.300. Nah, di sini kalau teman-teman lihat aset, saya tulis total. Ya, saya underline di sini totalnya. Totalnya kita yaitu asetnya ada 1.400, kemudian kewajibannya juga 1.700 dikurangi 1.300, otomatis 1.700 dikurangi 300 adalah 1.400, yang artinya seimbang atau balance, sehingga proses kita dalam mengerjakan persamaan dasar akuntansi itu sudah benar. Seperti itu teman-teman. Ini ya, sini 1.400, sini juga 1.400. Seperti itu kaitannya dengan persamaan dasar akuntansi. Semoga bisa menjadi bahan belajar bagi teman-teman. Nanti ketika ada pertanyaan, silahkan teman-teman ajukan melalui WA group atau bisa melalui chat pribadi juga. Nah, setelah mata kuliah ini, saya memberikan penugasan untuk teman-teman. Silahkan teman-teman mengerjakan tugas yang saya share di dalam melalui grup WhatsApp. Seperti itu. Itu dari saya akhiri ya untuk materi hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.